jadilah bos. Itu kan teorinya orang-orang. Lu sebagai orang yang mimpin, rasanya kayak apa sih? Capek lah. Ngurusin diri sendiri aja kadang-kadang masih gitu. Sekarang ngurusin 100 orang. Capek Capek lah. elaborasi capek. Capek pikiran, capek badan. Itu udah pasti sih. Ya capek. Menurut lu semua orang bisa menanggung capek? Lu Ri? Very ini ya, maksudnya kayak tergantung ya. Maksudnya kayak orang nanggung capeknya gue gitu. Iya, maksud gue apa yang lu rasain sekarang dititipin ke orang, menurut lu apakah semua orang secara general mayoritas bisa menanggung? Nggak bisa kali ya. Karena gue kalau disuruh nanggung bebannya juga gue belum tentu bisa. Karena gue pikir tuh kayak orang itu very unik ya dengan segala kesenangan dan kesusahannya gitu. Kayak nggak bisa disama-samain juga gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada kayak orang ngomongnya mengeneralize kayak gitu tuh menurut gue kayak agak kadang tuh misleading gitu. Iya. Menurut gue ya ada kalau kekencengan ke arah sebelah sana menurut gue bisa jadi misleading gitu. Tapi ya mungkin dalam setruman yang pas ya masih oke. Gitu. Oke. Berarti jadi pemimpin tuh capek pikiran, capek tenaga. Bahkan tadi lu bilang gua pribadi nganggulangin 100 orang ada di bawah gua hidupnya itu lelah banget. Lelah lah. Dan apalagi kan kayak belum lagi kayak misalkan nih ada kayak there's some kayak yang level yang emang kayak very depending on us gitu. Jadi kayak misalkan Bu saya ini sebagian kecil lah ya gitu, kayak misalkan Bu saya ada kepentingan ini apa segala macam. Tapi kalau misalkan dia udah menginclude kayak gitu-gitu ya mau nggak mau kan itu juga jadi kayak ya beban lo adalah beban gua gitu. Gitu sih kayak gitu aja sih gitu. Jadi kayak ya gitu deh gitu. Jadi maksudnya kayak emang ngurusin semua orang gitu. Bos tuh ngurusin semua orang menurut gue. Bukan malah lebih enak ya posisinya. Secara posisi kalau emang misalnya di kantor kita sama-sama karyawan lah jatuhnya ya. Maksudnya bekerja aja gitu. Maksudnya kayak bekerja yang of course yang di serve kan adalah objektif company-nya gitu. Kayak misalnya ya tergantung misalkan objektif lo tahun ini apa, mau buka 3 toko gitu. Ya udah berarti kan itu adalah tujuan objektif yang kita mau tuju bersama gitu. Tapi ya secara posisi yang membedakan kan cuma kayak ya lo CMO, gue manajer lo yang ngebantuin lo gitu. Tapi kan lo walaupun gimana ya, gue tuh mau bilang walaupun lo kerja di sebuah company atau misalkan istilahnya orang sekarang bilang lo kerja buat orang bukan kerja buat lo. Hah? Ya lo kerja buat lo lah. Menurut gue definitely kerja buat lo. Gitu. Karena ya kan lo dapet salary dari situ, lo menghasilkan dari pekerjaan lo. Itu hasilnya buat siapa? Ya buat lo. Jadi lo bekerja buat lo sendiri. Gitu menurut gue gitu. Jadi ya menurut gue di kantor ya kita sama-sama bekerja gitu. Yang kita serve adalah objektif company gitu. Dan itu kan bisa beda-beda ya, company itu beda-beda gitu. Lu paling gak bisa kerja sama orang kayak apa? Kerja sama orang males. Mohon maaf banget nih, abang gak bisa banget kerja sama orang bego. Aduh itu dua itu tolong. Karena orang bego bisa bikin kita jadi malas ya. Iya bener. Gue lebih prefer kerja sama orang rajin gitu. Gitu sih, karena dengan rajin itu lo bisa pergi lebih jauh gitu. Kalau malas ya itu. Kalau menanggulangi keterbegoan terparah yang pernah lo alami, itu sampai mentok, wah gila nih, gue bisa masuk neraka nih kalau nanganin dia terus. Apa ya, jujur gue nggak pernah inget sih. Gue nggak inget gue jujur, nggak inget. Tapi ada lah kebegoan orang tuh. Ada tuh ketika gue kayak misalkan kayak gini.
ini tapi dulu banget ya, dulu banget ada salah satu packer gue, gitu, maksudnya yang nge-pack barang gitu. Kita tanya gitu, ini kenapa lo bisa salah kirim? Hah? Sumpah mukanya kayak gitu Danang. Hah? Ini kan ada order list di sini, kamu lihat nggak? Kayak gue nggak kuat, gue nggak sanggup, gue kayak karena udah kayak tolong bawa aku jauh-jauh dari sini, kayak cuma gitu dong. Kalau tiap diajak kamu kayak, hah? Kayak, maaf mbak, saya nggak bisa kerja sama mbak lagi. Sekarang ketangkap narkoba tuh. Ah yang bener. Enggak lah, mana gue tahu juga namanya siapa. Ya mungkin ya. Narkobis kan. Oh, mungkin bisa. Gitu. Itu mentok tuh, mentok. Mentok. Blow on udah mentok banget. Jadi lu nggak bisa sama orang yang males sama orang yang nggak mau meng-upgrade dirinya sendiri. Iya. Yang bego lah gitu ya. Yang bisa lu toleransi apa? Sebagai seorang pemimpin. Kan ada yang keminter, kalau bahasa Jawa keminter. Keminter tuh so pinter gitu. Iya. Sama orang itu lu gimana? Oh iya, paling sama satu lagi sama orang yang ini sih, yang gue dikasih tahu sih. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kalau itu biasanya gue energinya tuh bisa gue alihkan. Ya udah coba ayo, prove it. Menyampaikan sekali janda ya. Ya pada gila, kita ngasih tahu juga dia nggak dengerin. Tapi kalau dong? damage-nya ternyata masif gimana? Ya kan gue ukur. Oke. Gitu. Maksudnya kan gue juga nggak bego juga gitu. Jadi maksudnya kayak gue kasih kayak misalkan, ya udah lu cobain aja gitu, bisa nggak? Gitu. Iya kan, nggak bisa. Bagus. Lu tuh berarti dari Cotton Ink tuh tahu dari A, maksudnya proses dari A sampai Z-nya lu bisa semua ngelakuin kayak ini loh, kayak filmnya Anne Hathaway sama Robert De Niro. Oh iya. Lu bisa. The Intern. Tahu. Lu bisa melakukan kayak yang Anne Hathaway. Bisa. Iya, sebelum gue dan Karen punya warehouse ya kita berdua yang packing. Cuma sekarang bedanya ada gudang dan ada sistemnya aja. Kayak dulu ya kita tulis tangan. Kita enjoy doing that. Cuma kan kayak ya upgrade kali ya, masa kita gini terus. Gitu. Kalau lu lahir lagi, lu masih mau jadi lo yang sekarang atau lu mau ganti? Mau lah. Mau ganti? Enggak, Oh, mau jadi gue lagi ya. Oke. Tetap Cotton Ink? Tetap Cotton Ink. Tetap Cotton Ink. Happiness level lu bersama Cotton Ink 10 sampai 100 ada di 100 lah. Oh, keren. Iya lah, maksudnya kayak gue bilang sama Karlin, dan Karlin juga waktu itu juga bilang gitu sama apa Karlin yang bilang ya? Kayak Karlin yang bilang. Jadi kita pernah kayak ikut mentorship gitu kan ya. Terus itu kalau di podcastin mungkin udah judulnya juga berkeluh tuh. Jadi tuh bener ada satu waktu dia bilang kayak gue tuh di Cotton Ink ini gue bener-bener nggak sadar sampai suatu hari gue tuh kayak gue tuh nggak ngedapetin uang aja dari sini, tapi gue bisa dapet teman, terus I can know myself better, terus udah kayak gitu gue bisa jadi orang yang lebih baik ya, dan gue dapet partner for life gitu. Menemukan partner for life tuh hoki atau apa menurut? Wah, itu mungkin di kehidupan yang sebelumnya mungkin aku menanam karma yang baik gitu. Jadi gue berjumpa dengan Karlin dan vice versa gitu ya. Gue tuh sering banget ngomong sama Karlin kayak gini, apa kita tuh zaman dulunya adalah ibu dan anak ya, dan as a matter of fact kita pernah nanya ke orang yang bisa lihat itu, tapi tadi kita nggak ada hubungannya gitu. Tapi kalau Karlin emang dulu katanya dia penjahit baju kerajaan. Oh. Cocok Sap gitu. Terus kalau gue katanya perempuan ini dia kasih tau very precise, perempuan di Paris yang punya kafe dan menghidupi keluarga besarnya. Oh ya udah, cocok aja. Gue bilang cocok aja. Cocok loginya ada, dia ada itu. Cocok loginya apa? Bekerja keras mungkin. Okay. Ya. Buka kafe. Seru banget ya, Paris. Je m'appelle. Satu negara yang pengen lu kunjungin berarti Paris. Perancis, sorry. Yang sekarang pengen banget apa ya?
Gue pengen lihat aurora borealis tuh. Negara Mahong itu. Selandia ya? Iya. Gue suka banget sama Swedia. Waktu itu gue pernah nyampe ke Stockholm. Terus gue ke situ gara-gara gue suka banget sama ada satu brand namanya Acne Studios. Acne Studio. Dan gue mengagumi banget H&M dan grupnya. Jadi H&M itu dia ada H&M dan grupnya dia tuh ada Another Stories, terus udah kayak gitu ada Acne Studios, terus udah gitu ada apa lagi ya? Pokoknya ada deh dia urutannya gitu, Weekdays. Itu brand-brand yang gue suka gitu. Jadi gue pengen lihat kalau di negara itu kayak apa gitu, tokonya kayak apa, orang-orang yang kerja di toko itu kayak gimana. Keren banget. Acne Studios tuh punya H&M, baru tahu. Aku nggak tahu, jujur ya. Tapi dia kayak dari situ, dia kayak dari Swedia juga. Dari Swedia. Iya, soalnya kayak apa, gue kalau ngeliat review gitu cutting-cuttingnya keren-keren banget sih Acne Studio itu. Oh, yang H&M Group itu si COS, sorry. Oh, COS, yeah. Yang celananya banyak trousersnya itu. Iya, celana pecel lele Anda. Pecel lele. Berarti apa pecel lele? Apa? Pecinta celana lebar-lebar. Iya, si COS bukan Acne Studio, sorry salah. Oh, COS ya, oke. Di Singapura tuh kalau mau cari COS tuh paling deket. Ion Warsat. Iya kan? Kalau misalnya lu pengen ads on bisnis buat Cotton Ink, lu akan bikin usaha apa makanan atau parfum? Buat Cotton Ink ya? Sebenarnya tuh yang paling menarik si Cotton Ink Cafe itu. Gitu, kita udah coba kecil-kecilan, coba kayaknya emang pikirannya nggak ke situ sih. Gitu. Kalau kayak perfume gitu, kita sebenarnya sekarang lagi develop cuma buat brand kita yang lain yang lebih sesuai dengan kalau kita taruh perfume. Itu brand sendiri berarti? Brand sendiri juga. Gitu. Ada namanya The Life Of, kita mau bikin perfume under si brand itu. The Life Of? Udah ada brandnya? Udah. Berarti... Ada baju cowoknya loh. Ada celana pecel lele juga. Buat cowok? Iya. Let's go. Cus. Jadi kalau misalnya tadi di highlight lu 100% bahagia bersama Cotton Ink. Bahkan kalau di kehidupan selanjutnya lu harus berCotton Ink, lu akan berCotton Ink. Iya. Jadi apapun yang lu rasain, lu tetap bisa. Oh enggak, tujuan gua ke situ. Iya sih. Seberapa penting fokus buat lu? Penting banget sih. Sebagai Gemini yang susah fokus, buat gue tuh fokus dalam satu hal tuh penting. Gitu, sampai at least tuh sampai menghasilkan deh gitu. Kayak misalkan mungkin dulu waktu pas gue SMA, gue belajar piano 14 tahun, ya fokus gue adalah gimana caranya supaya gue tiap tahun bisa konser gitu di Erasmus Hayes gitu. Fokus gue itu. Ya kan fokus orang beda-beda ya gitu. Nah sekarang begitu gue di Cotton Ink ya dilatih lagi tuh, lo harus fokus gitu. Ya kalau lo nggak fokus ya keleleran, lo nggak mungkin bisa punya kayak rifles 52 rifles dalam setahun gitu misalnya. Gitu. Atau lo ya kalau lo nggak fokus, lo nggak ini dong, lo nggak bisa punya kayak toko baru dong gitu. Kayak gitu sih, sepenting itu sih. Kalau misalnya semua dicopot dari lo, privileges, ilmu, uang, lu tiba-tiba dari nol lagi, kira-kira lu apakah akan tetap privilege termasuk keberadaan si Carly? Apakah lu akan tetap menjadi orang di Cotton Ink dan visual, atau lu akan tiba-tiba lu di alam bawah sadar lu pengen punya sesuatu yang lain? Astronot? Enggak sih, fashion stylist tadi sih. Tetap fashion stylist ya? Seberapa penting visual buat lu? Sangat penting. Karena kayak buat apa? Gini, visual itu kan menurut gue penting untuk dituangin gitu. Karena ya kalau itu cuma ada di otak lo, ya halo, siapa yang bisa lihat gitu.